Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang untuk mahasiswa KIK Angkatan 26 pada mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif pada pertemuan 10. Dalam hal ini kita akan membahas tata cara penelitian kualitatif. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih pengertian tesis. Tapi kita lihat dari panduan tesis SKSD UI. Dalam hal ini, tesis merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa SKSD UI untuk menyelesaikan pendidikan S2 dalam memperoleh gelar Magister Science. Tesis merupakan karya ilmiah yang disusun mengikuti standar sesuai kaidah ilmiah. Mahasiswa diminta untuk melakukan pengujian atas suatu teori dan tidak hanya terbatas menerapkan teori yang diperoleh, tapi dapat menganalisis dan memecahkan masalah. Kemudian, menyusun tesis pada program studi SKSD UI itu merupakan upaya untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan profil lulusan yang termuat dalam kurikulum program studi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait visinya KIK SKSD UI. Dalam hal ini, KIK SKSD UI merupakan pusat unggulan di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan terkait kajian ilmu kepolisian dengan pendekatan multidisiplin guna menghadapi tantangan strategik dan global di tingkat Asia Tenggara. Kemudian profil lulusan dari KIK SKSD UI dalam hal ini mampu mengembangkan pemikiran, penelitian, dan memecahkan masalah-masalah sosial, pengetahuan, keteraturan sosial, dan moral dari masyarakat. Upaya-upaya penegakan hukum dan teknik penyelidikan, penyidikan, berbagai tindakan kejahatan, serta cara-cara pencegahan kejahatan dalam hal ini. Kemudian dalam melihat apa saja sih yang harus diteliti, kita lebih merumuskan dalam masalah penelitian dan masalah penelitian dalam penelitian kualitatif dalam hal ini bahwa masalah harus diawali di awal penelitian sampai dengan akhir penelitian tetap tidak ada perubahan. Jadi tidak ada perubahan terkait dari proposal sampai hasil penelitian. Terus ada juga proposal penelitian masalah itu berkembang sehingga memperluas atau memperdalam masalah yang disiapkan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan saja. Atau permasalahan berubah total setelah memasuki lapangan penelitian sehingga harus ganti masalah. Akan berdampak juga pada judul dan berubah total pada akhirnya. Sehingga pada dasarnya proposal itu dapat sangat menentukan dalam proses melaksanakan penelitian, kemudian merumuskan masalah dan judul penelitian. Kemudian fokus penelitian kualitatif. Domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial, penentuan fokus proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan. Kebaharuan informasi untuk memperluas dan mendalam tentang situasi sosial dan keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti dalam hal ini. Kemudian alternatif menetapkan fokus menurut Sperling. Dalam hal ini ada 4 hal. Fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan, kemudian pada domain-domain tertentu, organizing domain, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan dan pengembangan iptek, serta fokus berdasarkan permasalahan terkait dengan teori-teori yang telah ada. Jadi, menghubungkan fokus itu melihat pada informasi informan, mengorganisir domain yang ada, kemudian
memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek, serta permasalahan itu bisa terkait pada teori yang telah ada. Jadi kita mengambil teori-teori yang telah ada, kemudian fokus berdasarkan permasalahan yang ada. Teori ini sebagai visual analisis dalam hal ini. Bentuk rumusan masalah. Ada 3 hal bentuk rumusan masalah. Terkait deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengeksplorasi atau menggambarkan situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh. Komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Atau asosiatif, atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lain. Hubungan dalam hal ini ada hubungan simetris, yakni suatu gejala yang muncul bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat. Ada yang kausal, hubungan yang bersifat sebab akibat. Hubungan resiprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi, di mana diamatinya bersifat interaktif. Kemudian pertanyaan penelitian itu dirumuskan berdasarkan pada definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif dengan maksud bertujuan untuk memahami gejala kompleks interaksi sosial yang terjadi dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru ke depannya. Selanjutnya, judul penelitian kualitatif. Dalam merumuskan judul penelitian pada penelitian kualitatif, harus disusun berdasarkan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Judul penelitian telah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti. Judul penelitian kualitatif karena masalah yang akan diteliti merupakan masalah yang masih bersifat sementara dan bersifat holistik, maka judul dalam penelitian kualitatif itu dapat berkembang, disebabkan karena menemukan masalah sosial yang ada pada saat melakukan penelitian. Tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori ke depannya. Teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya menemukan teori. Teori bagi peneliti kualitatif sebagai bekal memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Penelitian kualitatif harus bersifat perspektif emik, di mana memperoleh data bukan sebagaimana yang seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan partisipan atau sumber data. Landasan teori yang digunakan, seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti walaupun masih permasalahan yang bersifat sementara, di mana peneliti diarahkan agar dapat menemukan grounded research, dalam hal ini menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atas situasi sosial. Atau teori dalam penelitian kualitatif merupakan visual-analisis, peneliti dalam menganalisis masalah penelitian yang akan dia lakukan dalam hal ini, atau menjawab masalah penelitiannya. Namun juga melihat pada konteks di mana menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh atas situasi sosial. Populasi atau spread lay dan sampel. Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi itu lebih dikenal dengan spread lay atau social situation atau situasi sosial. Ada tiga hal yang terkait situasi sosial ini, terkait tempat, pelaku, aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Objek penelitian pada kualitatif dapat juga berupa peristiwa alam, tumbuhan, binatang, dan kendaraan, dan lain halnya yang terkait soal penelitian yang akan dilakukan. Penelitian kualitatif berangkat pada kasus tertentu dan pada situasi sosial.
Sampel pada penelitian kualitatif dinamakan narasumber atau partisipan, atau yang disebut dengan informan. Sampel pada penelitian kualitatif disebut sampel teoritis karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian kualitatif, menggunakan metode observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial. Penentuan sumber data dilakukan secara purposive sampling, dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasi hanya berlaku terhadap kasus atau situasi sosial tersebut. Ya, dalam hal ini purposive yakni narasumber informan yang dipilih itu berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai dengan rumusan masalahnya. Ya, jadi melihat jadi sumber dari untuk menentukan metode penelitian itu adalah rumusan masalah itu sendiri atau fokus terhadap penelitiannya itu apa. Jadi kita sudah bisa lihat subjek penelitiannya apa, objek penelitiannya apa dari rumusan masalah. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampel yang sering digunakan lebih kepada purposive sampling dan snowball sampling. Purposive yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Seperti gelinding bola salju dalam hal ini. Jadi kita dapatkan informan, kemudian menemukan informan yang satu akan menjelaskan bahwa informan yang lain bisa menjelaskan penelitian sampai akhirnya kita menemukan sumber data yang akhirnya menjadi banyak atau besar dalam hal ini. Caranya dengan memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel tersebut. Dalam pembuatan proposal harus disebutkan siapa saja yang akan digunakan sebagai sumber data. Kemudian kriteria informan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa mereka menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga bukan sekedar diketahui tapi dihayati. Jadi bahwa informan kita memang betul-betul menghayati dan memahami serta menguasai apa yang menjadi objek penelitian yang akan kita lakukan atau yang situasi sosial yang akan kita temukan berdasarkan pernyataan atau informasi yang mereka berikan kepada kita. Kemudian orang-orang yang tergolong masih sedang terlibat pada kegiatan yang akan diteliti. Mereka yang memiliki waktu untuk dimintai informasi, mereka tidak menyampaikan informasi menurut kemasannya sendiri, mereka yang asing dengan peneliti namun dapat menjadi guru atau narasumber. Mereka yang benar-benar menguasai objek penelitian kita. Ya, jadi informan itulah yang kita pilih dalam penelitian kualitatif. Kemudian instrumen dan teknik pengumpulan data. Apa sih yang menjadi instrumen data atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif? Jawabannya adalah peneliti itu sendiri. Seberapa validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meneliti? Instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memahami objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisa data, menafsirkan data, dan memuat
membuat kesimpulan atas temuannya. Jadi instrumen untuk penelitian kualitatif atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Jadi harus memahami betul tentang objek penelitiannya, baik secara akademik maupun logistiknya. Kemudian dia menguasai dia punya penguasaan wawasan terhadap apa yang akan diteliti. Dalam hal ini pengumpulan data, menilai kualitas data, dan analisis data sampai pada kesimpulan. Ya, sehingga sifatnya holistik, dinamis, menyeluruh, kemudian tidak dapat dipisahkan ke dalam variabel. Teknik pengumpulan data itu bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi, yakni gabungan antara pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jadi dia juga melakukan observasi, melakukan wawancara, melakukan dokumentasi sekaligus untuk memperoleh informasi, baik informasi melalui observasi, wawancara terhadap informan atau narasumber dalam hal ini, kemudian dokumentasi yang memang sudah tersedia dan misalnya peraturan perundang-undangan dalam hal ini, ya, peraturan Perkap, peraturan kepolisian Republik Indonesia yang menjadi dasar untuk dokumentasi, bahkan mungkin sumber-sumber data sekunder lainnya, ya, jurisprudensi, kemudian teori-teori yang menjadi dokumentasi dalam proses pengumpulan data itu sendiri. Teknik analisa data. Analisis domain itu memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Jadi teknik analisis data itu analisis domain, analisis taksonomi, analisis kompensial, analisis tema kultural. Nah, kalau analisis domain, dia melihat dari seluruh objek penelitian atau situasi sosial. Kemudian taksonomi dalam hal ini dipilih selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Kemudian komponensial, ya, secara spesifik pada setiap struktur internal. Kemudian analisis tema kultural mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema dan judul penelitian. Kemudian melihat validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Melihatnya seperti apa? Dalam hal ini, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu meliputi uji validitas interval, validitas eksternal, reliability, dan objektivitas. Jadi kalau melihat keabsahan penelitian, pada dasarnya adalah temuan-temuan atau data-data yang ditemukan peneliti berdasarkan informasi yang valid dari informan atau narasumber yang dipilih berdasarkan tujuan tertentu yang tadinya sudah dipilih betul-betul oleh peneliti, apa sih dasarnya, kemudian tujuannya untuk apa, kemudian yang dasar adalah reliabilitas dan objektivitas terhadap data yang ditemukan. Baik, saya meminta kepada seluruh mahasiswa untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ini, di mana untuk Anda fokus pada penelitian kualitatif. Dan saya minta juga Anda harus melakukan presentasi atau menunjukkan metode apa yang Anda gunakan dalam merumuskan suatu penelitian, khususnya penelitian tesis. Ya, baik dari judul, dari menentukan judul, dari menentukan rumusan masalah, dari menentukan teori,
kemudian menentukan metode penelitian dalam menjawab rumusan masalah tersebut, hal ini harus Anda presentasikan dan kita akan diskusikan pada pertemuan ke-10 dan ke-11. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa KIK Angkatan 26. Silahkan Anda bisa melakukan tanya jawab di Zoom dan ruang diskusi akan kita buka pada pertemuan sinkronus. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan ke-10 dan 11.